Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Sesungguhnya kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat keislaman dan keimanan. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang besar tersebut dengan cara terus beramal soleh dan menggali ilmu Allah yang telah Allah berikan kepada Rasulnya, lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Demikian dari zaman ke zaman, setiap ulama menyampaikan ilmu untuk menjadi sebuah penerang dalam kehidupan kita. Di antara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sebuah ayat yang mulia yang hendaknya kita jadikan sebagai moto dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Dalam surat Al-Insyirah ini Allah mengatakan, Fa'idha faraqta fansab, apabila kamu telah selesai maka berdirilah. Menjadi pendapat para ulama, di mana para ulama tafsir ketika menafsirkan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa artinya apabila kamu telah selesai melaksanakan urusan dunia berupa mencari nafkah ataupun yang lainnya, maka berdirilah untuk akhiratmu. Segeralah kamu lakukan kehidupan akhiratmu. Ini Allah merupakan perkara yang Allah perintahkan. Apabila kita telah mencari dunia, kemudian setelah itu kita segeralah mencari akhirat kita. Sementara pendapat yang kedua, dari pendapat para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini artinya apabila kamu telah selesai beribadah, maka segeralah kamu bersiap-siap menuju ibadah berikutnya. Karena kehidupan manusia hendaknya tidak lepas dari ibadah dan ibadah. Apabila kita telah selesai sholat 5 waktu misalnya, segeralah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai berzikir, segera kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya. Setelah kita selesai bulan Ramadan,
kita melaksanakan puasa sebulan penuh, segera kita pun melaksanakan puasa berikutnya, yaitu puasa Syawal. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama tafsir, dan dua pendapat tersebut sebetulnya tidak bertentangan sama sekali. Karena orang yang mencari dunia tiada lain adalah untuk mencari kehidupan akhirat apabila ia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seseorang yang mencari nafkah, kalau ia tujuannya adalah untuk mencari nafkah yang Allah wajibkan kepada dia, untuk menafkahi anak dan istrinya, maka itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan perbuatan yang sifatnya duniawi, apabila itu memang tujuannya karena Allah, di jalan Allah dan sesuai dengan syariat Allah, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia Allah ciptakan untuk ibadah, maka kita berusaha untuk berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Apabila kita telah selesai dalam mencari nafkah, dalam ibadah mencari nafkah, kita berusaha mencari ibadah yang lainnya, yaitu dengan berusaha banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Apabila kita telah selesai di bulan Ramadan, alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, segera kita bersiap-siap menuju ibadah berikutnya. Kita akan menjelang bulan-bulan haram, yakni bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan Muharram. 3 bulan haram yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat diperintahkan kita untuk banyak-banyak berbuat kebaikan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya seorang mukmin yang hidupnya tak lepas dari ibadah. Ketika ia telah selesai dari satu ibadah menuju ibadah yang berikutnya. Karena ibadah itu bukanlah sebatas kita hanya sholat, membaca Quran, tidak. Akan tetapi kata Syekhul Islam bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal af'ali al afdha hirawal batina. Setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tampak maupun yang tidak tampak, semua yang Allah cintai. Anda berolahraga karena untuk melaksanakan hak badan Anda agar sehat, kemudian bisa beribadah dengan tenang dan dengan kesehatan, itu Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit dari ibadah kepada Allah. Maka itu menjadi kebaikan insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah moto seorang mukmin. Seorang mukmin berusaha untuk menjadikan bagaimana waktu-waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang barat mengatakan waktu adalah uang. Time is money. Karena bagi mereka kehidupan itu hanyalah dunia, dunia dan dunia. Mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Sementara kita, orang yang beriman, orang Islam, mengatakan bahwa waktu itu adalah pahala. Dia ingin berusaha setiap waktunya, setiap menitnya, setiap jamnya, dia bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, perbuatan ini hanyalah untuk orang-orang yang ia yakin benar kepada Allah dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap.
Seorang mukmin hanya berharap kepada Allah semata. Kita hanya bergantung kepada Allah semata, tidaklah kepada manusia. Seorang mukmin hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan dalam hidupnya satu tujuannya, yaitu cinta Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ingin menjadikan cinta manusia sebagai tujuan yang terbesar, karena manusia bisa berubah-ubah hatinya. Hari ini ia cinta, mungkin besok ia benci. Sedangkan apabila Allah sudah mencintai kita, Allah mampu menjadikan hati-hati manusia mencintai diri kita, sehingga pada waktu tujuan terbesar dalam hidupnya adalah keridhaan Allah semata. Subhanallah, betapa mulianya seorang mukmin, sehingga ketika ia ditimpa kesulitan apapun, ia bersabar karena yang ia harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberikan kesenangan, dia tidak tertipu dan bahkan ia bersyukur kepada Allah karena yang ia harapkan di hatinya telah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasulullah kagum kepada seorang mukmin karena itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mukmin in asabatu saros sakor, fakanna khairal lah, wa in asabatu daras sabr, fakanna khairal lah, wa laisa dzalika illa lil mukmin." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman saja. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang di hatinya hanya mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, di saat itulah ia akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat saja yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Yaitu liman kana yarjullaha wallaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, seorang mukmin di hatinya adalah harapannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat tadi, wa illa rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Sehingga Allah berikan dia kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya,
Sedangkan orang yang mengharapkan dunia, sesuatu yang terbesar di hatinya adalah dunia. Jangan harap dia bisa menjalankan syariat Allah. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita. Seringkali batasan-batasan Allah membuat seseorang yang menginginkan dunia itu seakan-akan itu adalah penjara bagi dia. Sehingga akhirnya berapa banyak orang-orang yang mengharapkan dunia, di mana dunia menjadi sesuatu yang terbesar di hatinya. Ia menghalalkan apa yang Allah haramkan, ia tidak peduli dengan halal dan haram lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah mengabarkan dalam hadisnya, sayaqdi ala nasi zamanun la yubalin nasu fihi min aina akhadal mal amin halal amin haram. Akan datang suatu zaman pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Karena di saat itu yang mereka harapkan adalah dunia, tidak mengharapkan lagi karunia Allah, tidak mengharapkan lagi keridhaan Allah, tidak mengharapkan lagi kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Maka jadilah kita anak-anak akhirat dan jangan kita menjadi anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya akhirat itu pasti akan datang. Akhirat itu pasti akan datang, dunia akan kita tinggalkan, dan dunia itu pasti akan pergi. Dan setiap mereka mempunyai anak-anak. Fakunnu min abna'il akhirati wala takunnu min abna'i dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi khatib pribadi dan antum sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana fil lana wa liwalidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu